Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki makna bahwa semua masyarakat Indonesia harus bisa hidup dengan adil. Namun, nyatanya sampai saat ini masih banyak sekali hal yang dilanggar. Dan banyak sekali yang belum mencicipi keadilan itu. Seperti para veteran. Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia pada medio 1945 tidak terlepas dari sosok pejuang bangsa Indonesia ketika itu. Dengan gagah berani, para pejuang rela bertaruh nyawa demi mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, bagaimana nasib mereka sekarang? Banyak dari mereka yang hanya tinggal di gubuk reot dan hidup dengan penuh kesederhanaan. Bahkan, banyak yang masih mencari nafkah pada usia lanjut mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Tidak hanya nasib para veteran, ketidakadilan juga membanjiri hukum Indonesia. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia, mulai dari yang bersifat sepele sampai dengan yang bertaraf tinggi dan perlu diproses secara ketat. Khususnya untuk kasus yang bersifat sepele, yang tidak sedikit pelakunya adalah orang yang buta akan hukum. Dan akhirnya menjadi bulan-bulanan di pengadilan karena ketidaktahuannya, dan menjadi sangat miris jika itu menimpa para lansia. Seperti kasus Nenek Minah. Ia divonis 1,5 bulan kurungan karena mencuri 3 buah kakao, yang nilainya tidak lebih dari Rp10.000. Bahkan, ia rela meminjam uang senilai Rp30.000 untuk biaya transportasi dari rumah ke pengadilan. Sama halnya dengan Nenek Saulina, yang usianya saat itu sekitar 92 tahun. Ia juga divonis tahanan 1,5 bulan karena menebang pohon durian yang hanya berdiameter 5 inci. Selain kakao dan pohon durian, semangka juga menjadi barang bukti 2 orang terdakwa yang divonis penjara selama 2 bulan 10 hari. Setelah melihat ini semua, bagaimana dengan para koruptor kelas kakap? Inilah sebenarnya yang menjadi ketidakadilan hukum di Indonesia. Begitu sulitnya menjerat mereka dengan tuntutan hukum. Apakah karena mereka punya kekuasaan, kekuatan, dan punya banyak uang, sehingga bisa mengalahkan hukum? Sangat mudah menjerat hukum terhadap Nenek Minah. Gampang sekali menghukum seseorang karena semangka dan kayu jati. Namun, sangat sulit dan sangat berbelit-belit begitu akan menjerat para koruptor dan pejabat yang tersandung masalah hukum di negeri ini. Saya tidak membenarkan kasus pencurian Nenek Minah dan kasus-kasus serupa lainnya. Namun, di mana keadilan hukum dan prinsip kemanusiaan itu berada? Buruknya layanan kesehatan masih menjadi keluhan di kalangan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai aspek. Mulai dari antrian yang panjang, kerumitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi, bahkan tidak jarang yang mendapat penolakan dari berbagai rumah sakit. Hingga pungutan liar untuk memperoleh pengobatan gratis juga masih terjadi. Padahal, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Tetapi pada kenyataannya, rakyat miskin masih banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pihak rumah sakit. Tidak hanya itu, masalah lain yang memperlihatkan ketidakadilan juga terjadi di dalam dunia pendidikan, yaitu ketidakmampuan warga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak. Sehingga banyak anak-anak Indonesia yang tidak mampu untuk sekolah karena biaya sekolah yang dirasa memberatkan. Selain masalah ini, terdapat masalah lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah,
yaitu pendidikan untuk anak-anak di daerah pedalaman atau di daerah perbatasan. Pemerintah dinilai hanya memprioritaskan pendidikan untuk daerah-daerah yang sudah maju saja. Sementara untuk pendidikan di daerah-daerah pedalaman cenderung diabaikan. Banyak anak-anak di daerah pedalaman yang membutuhkan pendidikan formal. Bahkan hanya untuk sampai ke sekolahan saja, mereka harus rela berjalan dan menyeberangi sungai yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggalnya. Keadilan dalam bidang ekonomi di negara kita juga belum bisa terwujud, sebagaimana yang telah kita harapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Justru, masalah yang paling miris di bidang ekonomi yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi bukti dari penegakan keadilan yang tidak sempurna. Padahal dalam konstitusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi, pada kenyataannya malah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan pada konstitusi. Fakir miskin dan anak-anak terlantar. Mereka dibiarkan berkeliaran di jalan-jalan untuk mengemis. Bahkan, mereka tidur di bawah kolong jembatan hanya dengan beralaskan kardus bekas. Jadi, sudah bisa dikatakan bahwa sangat sulit untuk mengamalkan ideologi Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih tetap menjadi cita-cita bagi kita semua.